Kill me now! Where are you? This puppy! No! Hey, welcome back to Blast Cinema Channel. Kumaha damang pengabdi rebahanku. Belum puas menemani masa kecil Mimin dan kita semua, ternyata serial kartun Scooby-Doo hadir lagi dong dalam kemasan live actionnya. Memakai judul yang sama, kartun yang sudah terkenal sejak tahun 1969 ini akan menceritakan lagi sekelompok 4 orang pemuda dan seekor anjing yang akhirnya bersatu kembali setelah bubar selama 2 tahun untuk menyelidiki sebuah misteri di resort wisata horor yang terkenal. Gimana, Cok? Udah penasaran? Oke, nggak usah kelamaan lagi lah, so langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Film ini dimulai oleh geng pemburu misteri yang bernama Mystery Inc. Geng yang terdiri dari Fred, Daphne, Velma, Shaggy, dan Scooby itu sedang berusaha menangkap hantu Velma yang meresahkan karena bergentayangan di sebuah pabrik mainan. Rencana mereka awalnya hampir gagal karena persembunyian Shaggy dan Scooby berhasil diketahui oleh si hantu Luna hingga menimbulkan kekacauan yang lain. Tapi ternyata dari kekacauan itu juga, Scooby dan Shaggy malah tidak sengaja menangkap hantu Luna saat mereka sedang berayun-ayun dari berbagai arah. Kini hantu Luna pun tertangkap dan diketahuilah hantu Luna cuma hantu jadi-jadian. Sebenarnya dia adalah Mr. Smithers, seorang OB di pabrik tersebut. Dan alasan dia berpura-pura menjadi hantu adalah ingin melakukan balas dendam karena seorang reporter cantik berbaju putih itu telah menolak cintanya yang tulus. Velma kemudian lanjut menjelaskan bagaimana Mr. Smithers bisa terbang seperti hantu. Jadi, di balik kostumnya itu terdapat pakaian mirip balon berisi sintesis helium yang sangat kuat. Dan ketika tombolnya ditekan, maka helium tersebut akan mengisi pakaiannya hingga membuat tubuh Mr. Smithers bisa terbang dengan mudah. Namun setelah misi itu selesai, Velma, Daphne, dan Fred malah terlibat perdebatan. Di sini Velma tidak terima Fred mengaku-ngaku di depan kamera kalau dialah orang yang sudah menyusun rencana perburuan ini, karena faktanya yang sudah menyusun semua rencananya adalah Velma sendiri. Sedangkan Daphne tidak terima nih kalau dirinya kebagian tugas untuk menjadi umpan, jadi dia minta kepada yang lain agar bergantian mengerjakan tugasnya. Melihat teman-temannya itu berselisih, Shaggy berusaha melerai mereka. Dia berkata, kita sudah memegang peran penting masing-masing, jadi tidak ada yang perlu diperebutkan lagi. Tapi karena Fred sudah melakukan hal itu berulang-ulang kali sampai membuat Velma kesal, Velma pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari geng lalu disusul oleh Daphne dan kemudian Fred. You guys don't do this. Do I quit? 2 tahun telah berlalu, Shaggy dan Scooby masih berusaha menjalani hidup mereka dengan sesantai mungkin walaupun sebenarnya mereka sedih karena teman-teman yang lain tidak akan kembali lagi. Tapi ketika Shaggy dan Scooby memutuskan untuk tidak menjadi pemburu misteri lagi, tiba-tiba seseorang datang meminta bantuan mereka. Jadi di sini geng Mystery Inc diundang oleh Mr. Emil Mondavarius untuk memecahkan misteri di taman hiburannya yaitu Spooky Island. Awalnya Shaggy menolak karena memang dia tidak ingin melakukan tugas berburu hantu ini lagi. Namun saat tahu kalau Mr. Emil akan membayarnya sebesar $10.000 lalu memberikan tiket pesawat gratis, penginapan, akomodasi, dan juga makanan yang enak-enak, Shaggy dan Scooby pun langsung menerima tawaran tersebut. Sementara itu di tempat yang lain, Fred dan Velma tidak sengaja bertemu di bandara. Dan karena sudah lama tidak bertemu, mereka berdua pun terpaksa saling menyapa. Diketahui kini Fred sedang menjalani rutinitasnya sebagai penulis, sedangkan Velma bekerja di NASA mengembangkan sistem pertahanan misil bertenaga air. Lalu saat akan masuk ke pesawat, Fred dan Velma juga bertemu dengan Daphne lalu disusul oleh Shaggy dan Scooby. Dan di sini mereka pun sadar bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu menuju Spooky Island memenuhi undangan dari Mr. Emil.
Setelah duduk di kursi masing-masing, pandangan Shaggy teralihkan kepada seorang wanita cantik bernama Mary. Dan karena tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, Shaggy pun mempersilahkan wanita itu untuk duduk di sebelah Scooby. Namun baru saja duduk, tidak diduga-duga nih Mary memiliki alergi dengan anjing. Nah, karena tidak mau membuat Mary tidak nyaman, Shaggy pun meminta Scooby untuk pindah ke kursi belakang, sedangkan dirinya akan mencoba mengakrabkan diri dengan wanita tersebut. Sesampainya mereka di Spooky Island, Fred dan kawan-kawan langsung disambut oleh Mr. Emil. Di sini Daphne sudah menjelaskan kalau geng Mystery Inc sudah lama bubar. Tapi Mr. Emil malah senang karena dengan misi memecahkan misteri di pulaunya ini, geng mereka pasti akan bersatu kembali. Jadi yang sedang terjadi di Spooky Island ini adalah telah terjadi kutukan yang menimpa para turis. Karena kalau diperhatikan, para turis yang baru datang dan akan pulang jauh berbeda. Mereka yang akan pulang tiba-tiba berubah menjadi pendiam dan pemarah seperti sedang kerasukan. Di malam harinya, mereka pun mulai memecahkan misteri ini sendiri-sendiri. Dimulai dari Velma yang menghadiri sebuah pertunjukan ritual yang dibawakan oleh aktor Engo dan Zarkos. Di sana, Engo berusaha menakut-nakuti Velma dengan berkata bahwa setan kuno pernah menguasai pulau itu jauh sebelum adanya taman hiburan. Tapi karena Velma mengetahui trik para aktor ini, Velma pun tidak merasa takut dan hanya tersenyum dengan sinis. Di tempat lain, Scooby yang sedang menikmati pesta tiba-tiba mendapatkan telepon dari orang misterius. Orang itu bilang kalau dia punya sekantung hamburger. Cuman Scooby harus mengambilnya sendiri di hutan gelap dan penuh bayangan, sebuah tempat di mana orang lain tidak akan melihatnya. Tanpa berpikir panjang, Scooby pun langsung mengiyakan perintah itu. Dia pergi tanpa memberitahu siapapun termasuk Shaggy karena saat ini Shaggy sendiri masih berkencan dengan Mary. Setelah masuk ke dalam hutan gelap itu, akhirnya Scooby menemukan burger yang telah dijanjikan. Tapi ketika dia memeriksa isi kantung itu, ternyata isinya kosong dan benda itu cuma jebakan yang dipasang oleh monster mengerikan. Untunglah Scooby berhasil meloloskan diri dari monster tersebut. Dia bergegas menemui Shaggy untuk memberitahukan semuanya. Tapi karena pulau itu merupakan taman hiburan horor, Shaggy dan Mary pun tidak mempercayai ucapannya. Beberapa saat kemudian, Daphne datang dan mengajak mereka berdua ke kastil seram. Di sini Daphne baru saja mendapatkan info bahwa di dalam kastil itu ada sebuah petunjuk yang bisa membantunya memecahkan misteri. Jadi dia meminta Shaggy dan Scooby untuk membantunya agar misinya ini cepat terselesaikan. Ketika mereka masuk ke tempat itu, ternyata sudah ada Fred. Dia berkata, gara-gara jejak kaki mencurigakan, dia akhirnya memasuki kastil seram ini. Tidak lama kemudian, Velma juga muncul. Dia bilang, wahana kastil seram ini sudah lama ditutup karena berbahaya. Jadi dia pun sengaja datang ke tempat itu karena berpikir kastil adalah tempat yang cocok untuk menyusun sebuah rencana. Nah, karena semuanya sudah berkumpul, akhirnya mereka pun memutuskan untuk bekerja sama dan mulai berpencar. Tapi baru saja mereka memulai pencarian, tanpa mereka ketahui seorang manusia mini tiba-tiba menyalakan sistem dan membuat seluruh wahana di kastil itu menyala dan menyerang mereka. Dalam situasi ini, Fred dan Velma lah yang mendapatkan masalah paling serius. Mereka terjebak di sebuah ruangan di mana ada kapak raksasa yang siap membunuh mereka. Untunglah Velma langsung menolongnya dengan melemparkan sebuah buku, hingga Fred terlempar ke ruangan lain lalu tidak sengaja menekan tombol yang membuat semua sistem itu mati seketika. Setelah kejadian tersebut, Fred dan Velma menemukan ruang kontrol, di mana mereka melihat sebuah tayangan aneh yang Velma duga video itu merupakan fasilitas untuk mencuci otak manusia. Now that you're a young adult. Di sisi yang lain, Delphi berhasil mendapatkan satu petunjuk, yaitu sebuah artefak kuno berbentuk piramida bernama Diamond Ritus. Tapi ketika Daphne mengambil benda itu, alarm peringatan pun tiba-tiba berbunyi, membuat Engo dan anak buahnya datang untuk menangkap mereka. Let's get out of here. Hey, look! I found a neat scary clue. Dengan penuh kemarahan, Engo menyuruh anak-anak buahnya untuk memanggil pria bertubuh besar. Entah siapa yang mereka maksud, tapi untungnya keberadaan geng Mystery Inc tidak ketahuan karena kini mereka sedang menyamar sebagai properti kastil.
found the Daemonitis. Berhasil keluar dari kastil seram, geng Misteri Inch pergi menemui Mr. Emil untuk menunjukkan temuan mereka. Di sana mereka juga mencurigai 3 orang sebagai dalang yang sudah melakukan pencucian otak. Orang itu diantaranya adalah Engo, lalu Voodoo, orang yang sengaja membuat Daphne masuk ke kastil seram, dan juga Mr. Emil itu sendiri. Mendengar hal itu, Mr. Emil pun bingung kenapa dirinya dituduh. Tapi belum sempat dia bertanya, geng Misteri Inch pergi untuk beristirahat sejenak. Selain itu, Velma juga berniat menerjemahkan inskripsi yang ada pada artefak kuno itu. Sesuai penelitiannya, artefak itu berisi instruksi ritual rahasia. Lalu di tengah-tengah penelitiannya itu, seorang pria menghampiri Velma dan mengajaknya mengobrol. Di sana si pria bingung kenapa Velma suka sekali memecahkan misteri. Dan Velma menjawab bahwa fokus pada misteri selalu mengingatkannya pada masa lalu, masa paling indah bersama geng Misteri Inch-nya. Velma bercerita, dulunya geng itu ada 2 anjing, yaitu Scooby dan Scrappy. Tapi Scrappy ini adalah anjing menyebalkan dan narsistik. Dia selalu mengencingi Daphne dan berambisi untuk menjadi seorang pemimpin. Lalu karena sudah sangat muak dengan sikap Scrappy ini, akhirnya Scrappy pun dikeluarkan dari geng dan ditinggal oleh teman-temannya. Malam itu benar-benar menyenangkan, orang-orang berpesta dan Velma terlihat nyaman mengobrol dengan pria itu. Tapi kesenangan mereka tidak berlangsung lama, karena tiba-tiba beberapa monster datang mengacaukan pesta, menangkap beberapa orang termasuk Fred dan Velma. No such thing. Run! My glasses. Save. Untungnya Daphne, Shaggy, Scooby, dan Mary berhasil kabur dari tempat itu sekaligus mengamankan Daemonitis agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Melihat hal mengerikan itu, Shaggy mengajak yang lain untuk pergi saja dari pulau. Tapi mengingat Fred dan Velma selalu ada saat Daphne memerlukan bantuan, Daphne menolak untuk pergi dan mengajak mereka untuk melakukan misi penyelamatan. Tapi karena merasa tidak sanggup melawan para monster itu, Mary menghubungi penjaga pantai untuk meminta bantuan. Penjaga pantai berkata bahwa beberapa krunya ada di dekat dermaga, jadi dia menyuruh Mary dan kawan-kawan untuk pergi ke dermaga saja. Tapi sampai pagi tiba, tidak ada seorang pun yang datang hingga Daphne terbangun karena mendengar suara pesta. Ketika diperiksa, Daphne dan kawan-kawan dibuat kebingungan karena tiba-tiba semuanya tampak kembali normal. Tidak ada kerusakan sama sekali dan para turis mampu bersenang-senang padahal hal mengerikan menimpa mereka semalam. Karena masih penasaran, Scooby pun disuruh untuk mencari Fred. Dan ketika ketemu, Scooby serta Shaggy benar-benar bingung karena kini Fred tampak berbeda, bahkan tidak mengenali mereka sebagai geng Misteri Inch. Saat Fred dan para turis lain mulai menunjukkan sikap aneh seperti zombie, Shaggy dan Scooby langsung bersembunyi di sebuah gudang. Lalu karena di gudang itu kebetulan ada ATV, mereka pun langsung menggunakannya untuk melarikan diri. No! Run! Di tengah jalan, Mary muncul dengan raut ketakutan. Tidak basa-basi, Shaggy pun langsung mengajak wanita idamannya itu untuk ikut. Tapi saat Mary tidak sengaja terbentur batang pohon, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi aneh dan disaksikan langsung oleh Scooby. Setelah keadaan aman, Shaggy dan Scooby pun berhenti. Nah, di sini Scooby berusaha memberitahu Shaggy bahwa Mary itu adalah monster yang menyamar. Tapi karena ucapannya tidak dipercaya lagi, 2 sahabat itu pun terlibat pertengkaran sampai tiba-tiba Scooby tidak sengaja terjatuh ke sebuah lubang yang cukup dalam. Walaupun keduanya sempat bertengkar, ternyata melihat sahabatnya itu dalam bahaya, Shaggy tetap merasa tidak tega. Alhasil, Shaggy menyuruh Mary untuk menunggu di luar, sedangkan dirinya akan masuk ke lubang itu dan menyelamatkan Scooby. Ketika Shaggy masuk, dia menemukan sebuah kolam kecil berisi cahaya biru yang bergerak-gerak. Awalnya Shaggy belum paham sebenarnya benda apa itu, tapi ketika dia mendengar suara Velma, Shaggy pun akhirnya tahu kalau cahaya biru itu adalah roh-roh para turis termasuk milik Velma dan juga Fred. Di sini Velma menyuruh Shaggy untuk melepaskan semua roh itu agar kembali ke tubuhnya masing-masing. Setelah Shaggy berhasil melepaskan Velma, roh Velma pun kembali ke tubuhnya lagi. Tapi ketika Fred dilepaskan, rohnya gagal memasuki tubuhnya karena tubuh Fred tiba-tiba masuk ke ruangan berpintu besi. I'm coming, good looking!
Di sisi yang lain, Velma membantu Daphne sadar. Dia juga kini tahu kalau para monster tidak tahan dengan sinar matahari, makanya mereka merasuki tubuh manusia untuk berlindung. Namun masalah lainnya di sini adalah roh Daphne dan Fred tertukar. Jadi mereka memberanikan diri untuk keluar mencari yang lain agar masalah ini cepat selesai. Like a human suit. SPF. But I'm not Daphne. Setelah Velma, Fred, dan Daphne berkumpul, Shaggy akhirnya muncul sambil membawa Demon Ritus yang ia ambil dari samping kolam jiwa. Roh mereka pun beberapa kali tertukar sampai akhirnya berhasil kembali ke tubuh masing-masing. Setelahnya mereka bertemu dengan pria pendeta voodoo yang kini sedang melakukan ritual voodoo untuk berlindung dari monster. Di sini voodoo menduga bahwa ada yang sedang melakukan ritual iblis Dark Apocalypse dengan menggunakan roh-roh murni sebagai sumber energinya. Lalu sesuai apa yang sudah tertulis dalam Demon Ritus, pemimpin yang melakukan ritual akan menyerap jiwa yang baik untuk melengkapi ritualnya. Dan jika ritual itu berhasil dilakukan, maka iblis akan menguasai dunia selama 10.000 tahun. Menyadari Scooby merupakan jiwa murni terakhir yang dibutuhkan oleh si pemimpin ritual ini, Mystery Inc pun kembali bersatu dan mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan Scooby-Doo. Sementara itu di tempatnya lain, Scooby menemui Mr. Emil yang tanpa dia sadari dialah dalang dari kekacauan ini. Di sini Scooby dipancing menggunakan biskuit Scooby lalu dicuci otaknya agar bersedia menjadi persembahan ritual. Geng Mystery Inc pun kemudian mulai menyusun rencana. Mereka menggunakan tengkorak disco untuk memantulkan cahaya matahari dari luar. Mereka menjalankan tugas masing-masing dengan sangat baik kecuali Shaggy. Karena gara-gara waktunya sudah mepet, dia tidak sengaja mengaitkan katrol ke tubuhnya sendiri hingga membuat Daphne dan dirinya sendiri terlempar jatuh. Nah, karena waktunya sudah habis dan orang-orang yang kerasukan sudah memasuki gua, Shaggy, Fred, dan Velma diam-diam menyelinap di antara kerumunan. Sedangkan Daphne akan melanjutkan rencananya sendirian. Setelah tarian itu selesai dilakukan, Scooby pun siap untuk dipersembahkan. Lalu tak ingin temannya celaka dan dunia menjadi kacau, Shaggy berusaha meyakinkan Scooby untuk keluar. Selain itu, dia juga meminta maaf karena beberapa kali sudah tidak percaya dengan ucapan Scooby. And best buddies, they trust each other. Now look, who's your best buddy? Mendengar permintaan maaf yang tulus dari Shaggy, Scooby pun luluh. Tapi belum sempat dia kabur, Ngo berhasil menarik rohnya yang kemudian akan dimasukkan ke dalam tubuh Mr. Emil. And now... Untunglah Shaggy bertindak cepat. Dia dengan beraninya menyelamatkan Scooby sekaligus menjatuhkan Mr. Emil. Ketika roh Scooby masih terbang ke sana kemari, Fred dan Velma mengetahui kalau tubuh Mr. Emil sebenarnya hanyalah sebuah robot yang dikendalikan oleh Scrappy. Dan karena sebelumnya Scrappy berhasil menyerap beberapa jiwa, tubuhnya pun berubah menjadi monster yang siap membunuh Mr. Inc. Get out of here! To witness my moment of... This is totally ungroovy, Scoob! Di tempat yang berbeda, Daphne masih melakukan tugasnya. Dia juga sempat berkelahi dengan Zarkos. Tapi berkat ilmu bela diri yang selama ini ditekuninya, Daphne pun berhasil mengalahkan pria itu sekaligus membebaskan para jiwa yang terkurung di dalam kolam jiwa. Lazy beatnik! Setelah para jiwa kembali ke tubuhnya masing-masing, kemarahan Scrappy pun semakin memuncak dan keinginannya untuk membunuh geng Mystery Inc semakin besar. Namun gara-gara kemarahannya itu, Scrappy pun lengah sehingga Shaggy dengan mudah mengambil alih alat buatannya lalu mencabut Demon Ritus sampai Scrappy kembali ke bentuk aslinya. Setelah keadaan kembali normal, Fred langsung menghampiri Daphne untuk memberitahu rasa bangganya karena Daphne telah berperan besar dalam misi ini. Sementara itu di sisi yang lain, Shaggy berhasil menemukan Mr. Emil yang asli. Dan akhirnya terungkap bahwa pada 2 tahun yang lalu, Scrappy datang bersama antek-anteknya membuat robot yang mirip seperti Mr. Emil dan mensabotase Spooky Island.
Tidak lama kemudian, pihak berwajib pun datang untuk menangkap Scrappy dan antek-anteknya. Di waktu yang sama juga, reporter datang untuk mewawancarai Misteri Inks. Tapi berbeda seperti 2 tahun yang lalu. Kali ini Fred mempersilahkan Velma untuk memberikan penjelasannya karena rencana penyelamatan ini dialah yang sudah menyusunnya. Dan film pun berakhir.